Yo guys, selamat datang kembali di The Time Skip Podcast. Bersama di sini gue Diva dan sebelah gue Evan seperti biasa. Dan oke, seperti biasa kita skip intro, tapi yang pasti kita tidak akan pernah skip. Jelas. Oke itu. Oh ya itu artinya, ini gue translate berarti ya. Itu artinya Chainsaw Man ReZeArch Movie. Itu dia. Kita bakal review lah, kita bakal bahas the best anime movie of the year. Ya kan? Emang ada apa aja tahun ini ya? Ada Demon Slayer. Cuma dua. Itu dua doang ya? Iya. Nah, yang based on dua itu. Oke. Udah itu. By default. Langsung by default. Langsung aja ya. Pertama gue sangat kaget seberapa sepinya Chainsaw Man dibanding Demon Slayer. Ayolah guys. Kan weekday. Enggak men, tapi Demon Slayer tuh rame banget sampai weekdays. Enggak, itu gak adil. Oke lah, kita bakal bahas Chainsaw Man, film Chainsaw Man, dan ya ngasih pendapat kita. Dan buat ini kita nggak akan spoiler ya, by the way. Kita bakal bahas sampai yang di filmnya aja, mungkin bahas serinya juga. Ini karena dia nih udah baca manganya ya, udah lama juga sih lu ya. Udah lama juga ya. Kalau gue anime doang, gue nonton animenya doang dan kemarin ya nonton ReZeArch, gitu kan. Oke, mulai dari mana ya? Atau kita kasih skor? Langsung. Iya, mulai dari skor. Bagaimana? Boleh. Oke. Final score ya? Final score. Oke. Dari kita berdua. Baru ini udah ada ini ya, topinya Chainsaw Man ya kan. Kita udah Chainsaw Man banget nih. Ini ada fan art dari teman-teman gue. Ya asik ya kan. Agak bias sih, maaf. Agak bias. Waktu itu kita bahas Demon Slayer di episode, dan itu kayak gabungan. Sebenarnya itu review weapon sih episode-nya. Cuma di attach aja. Cuman kita sekalian bahas Demon Slayer nih. Ya ini sorry ya, kita bukan hate Demon Slayer, enggak. Cuman ya kalau gue sih mending Chainsaw Man gitu. Preferensi. Iya, selera aja gitu. Oke lah, mungkin di episode lain ya bakal bahas Demon Slayer lagi. Tapi ya Chainsaw Man ya, final score ya langsung ya. Oke, 3, 2, 1. 9 dari 10. 8 dari 10 gue. Alright. Which is ya bagus juga. Damn, oke. Gue ya gue excited sih pastinya, karena untuk animenya Chainsaw Man itu juga salah satu anime yang menurut gue unik banget gitu ya. Iya. Beda lah dari yang lain, dan mungkin lu bakal bisa lebih bahas lebih lagi soal kayak Fujimoto ya, apa sih penulisnya gitu-gitulah. Jadi dan stylenya Chainsaw Man gitu-gitu kan. Dan jujur untuk film yang ReZeArch sih agak beda ya stylenya menurut gue ya. Sepenglihatan gue. Mungkin itu adaptasi ke film, jadi agak beda secara art style, gue nggak tahu. Tapi di sini lebih secara visual lebih bright. Terus shotnya juga banyak lebih wide lah gitu, wide shot. Kalau yang anime kan lebih banyak close gitu lah. Kalau yang gue lihat ya, karakternya juga agak lebih lebih goofy ya, tapi secara looks gitu maksud gue. Ada shot yang kayak misalnya Denji jalan terus dia kayak fish eye di atas. Terus Denji lompat-lompat gitu. Kalau di animenya masih lebih itu realistis. Ada alasannya sebenarnya. Ada alasannya. Kenapa? Direkturnya ganti. Direktur animasi. Animenya itu kan didirect oleh Ryu Nakayama. Dan dia emang directionnya sengaja untuk lebih realistik. Tapi karena banyak backlash dari fans Jepang. Oh iya? Ya, karena mereka expect-nya lebih ekspresif lah. Kan Chainsaw Man manga juga kan ekspresif banget. Oh ada itu ya? Iya. Oke, gue baru tahu. Jadi justru film ini diganti sama tapi justru film ini yang menyesuaikan lebih sama ke fans ya, sesuai ekspektasi fans ya. Oh oke. Jadi emang sengaja dibikin lebih ekspresif, lebih goofy, lebih warna-warni. Desain karakter juga lebih loose bisa dibilang. Jadi nggak se-rigid kayak yang anime ya. Yang anime emang realistis banget sih. Ini secara bentuk karakternya. Direkturnya sekarang Tatsuya Yoshihara. Oke. Jadi emang sengaja. Baru ngecek tadi ya? Baru ngecek tadi. And also akhir-akhir ini gue baru tahu juga ternyata ada special kayak compilation cut anime yang baru. Itu diedit ulang sama si director baru ini Tatsuya Yoshihara. Oh iya? Yang lebih dibikin kayak lebih ekspresif juga lewat edit. Jadi ada lagu-lagu baru, ada musik cue baru. Itu maksudnya itu tayang lagi apa? Di Jepang sih. Oh di Jepang. Gue nggak tahu di sini. Mungkin di YouTube-nya apa ada, gue nggak tahu. Oke, atau mungkin dia online aja ya, maksudnya. Iya, nggak tahu ya. Jadi ya sekarang per episode. Ya. Oh iya. Damn.
ada banyak perubahan karena di-edit oleh director yang baru. Iya, cuman editingnya doang editingnya kan, bukan animasi. Enggak, pokoknya cuman yang udah ada. Oke. Dan sound cue dan sound effect gitu-gitu diganti. Oke. Baik lagi ya, tadi udah agak belok dikit. Baik lagi ke film ini. Gue suka gini. Mungkin sebelum kita bahas nanti. Jadi kan ceritanya gue inilah singkat aja, maksudnya ini Chainsaw Man kelanjutan dari ya serinya pastinya. Dan ceritanya ini ada satu karakter yang diintroduce di seri ini, si Reze kan, makanya namanya Reze Arc. Dan basically jadi si Denji, ya kita tahu kan Denji itu punya desire atau keinginan yang lumayan sebenarnya normal buat seumuran dia mungkin ya, bisa dibilang pure. 16 tahun dia kan. Denji itu pure. Iya, masih bocah lah dia pengen punya cewek lah gitu kan, pasti, dan mengexperience hal-hal begitu gitu. Gitu, dan menghabiskan waktu bersama perempuan. Dari sini akhirnya dia, walaupun dia ngincernya Makima kan pastinya ya, cuman di sini dia bertemu sama satu perempuan namanya Reze. Dan di situ benar-benar jujur ini kayak film awal tuh kayak film romance banget gitu ya. Dan jadi Denji di sini ketemu sama Reze, dan banyak momen-momen yang benar-benar drama romance itu keluar dari dunia Chainsaw Man yang kita tahu banyak demon, devil gitu-gitu, itu nggak kerasa itu. Jadi kita benar-benar ya udah drama ini berdua, drama mereka gitu berdua, kan, romansa segala macam. Lalu ya pastinya di ujung ternyata ada devil, ada musuh, ada yang jahat gitu. Cuman di awal first half-nya itu banyak fokus ke dua hubungan antara dua karakter ini dan Denji sama Reze gitu. Dan yang gue kaget ternyata nggak banyak karakter lain ya ternyata ya. Arc ini sangat self-contained ke Denji. Denji dan Reze udah berdua itu gitu. Itu benar-benar pusat cerita film ini gitu. Oke lah, baik lagi. Untuk anime, mungkin gue pengen sebelum kita bahas yang obvious, misalnya animasinya itu bagus, ya kan, visualnya tadi udah sempat bahas juga sih, itu musiknya segala macam gitu kan. Tapi cuman ya selain itu guys, ini anime bukan sekedar kayak action, visual anime bagus, flashback gitu. Enggak, maksud gue bukan cuman itu doang gitu, tapi ini juga mereka kayak bercerita gitu buat gue. Ya ini mereka punya cara menyampaikan ceritanya, dan itu tadi di awal mereka mulai dengan penyampaian cerita yang benar-benar grounded. Itu gue kayak jujur gue agak kaget sih awalnya, maksudnya kayak gue nggak expect bakal kayak romance drama kayak anime Makoto Shinkai gitu. Kayak ini cowok cewek udah mereka ngabisin waktu bareng, terus banyak inner banyak itu, banyak desire, interpersonal growth. Interpersonalnya growthnya si Denji gitu kan, dia discover kayak itu punya suatu hubungan ya sama perempuan. Dan ini juga ngebantu dia ngediscover kayak perasaan bener, perasaan cinta lah yang baru lah. Iya makanya kan Denji tuh pengetahuan dia tentang cinta sangat one dimensional banget. Dan make sense kenapa pengen gitu kan. Dan dari dulu kan ibarat dia cuman ngejar lah Makima gitu. Dan di sini ada cewek yang dateng gitu. Dan agak-agak ini sih gue agak-agak baper gitu. Maksudnya benar-benar kayak ada gitu si Reze-nya kan. Si Denji-nya datang ke kafenya. Normal banget bro. Dia datang ke kafenya, terus ada Reze, terus Reze-nya sambil belajar. Sambil Denji juga anjing tuh kayak. Tapi menariknya adalah setelah first half itu kita dibawa dan berada dalam feel dan dunia yang seperti itu, di tengah-tengah mereka ada menurut gua bridging yang oke banget. Jadi dari yang calm, dari yang realistis, tiba-tiba ada bridging yang kayak bikin kita bentar dulu, kayak bikin kita bangun gitu, snap out of it bro. Oke, wait, ini dunia Chainsaw Man loh. Wait, ini nggak dunia normal loh ibaratnya, ya kan? Tiba-tiba ada di situ tuh, ada satu scene yang menurut gue itu penting banget, itu bridging antara itu, and setelah scene itu boom, kita wait. Back to Chainsaw Man world gitu, back to dan setelah itu mereka nggak kayak setengah-setengah, literally nggak setengah-setengah. Pas udah
ada devil ibaratnya yang jahat dateng, devilnya segala macem, bro. It was epic. I think it was like 1 jam berantem semua dan epic banget cuy. Itu kayak dunia kayak kayak film superhero anjing berantemnya gedung-gedung hancur bro kayak itu makanya dan itu kontras antara first half dan second halfnya yang menarik banget buat gue. Jadi kita experience 2 experience yang berbeda gitu, 2 rasa yang berbeda. Itu sih yang jujur the main thing yang bikin gue menurut gue bagus dari film ini, yang menarik itu sih. Menurut gue pas di announce kalau Arkane akan jadi film, menurut gue cocok banget. Soalnya Arkane itu self-contained, karakternya fokus ke Denji dan Rive. Dan di manga itu chapternya Arkane pendek banget. Arkane hanya 12 chapter. Jadi ada ruang untuk mereka nge-expand ke beberapa hal. Makanya cocok buat difilmin lah. Berarti kayak film tuh perfect decision lah ya. Dan pacing manganya juga sinematik banget. Dia Chainsaw Man tuh writing style-nya dia nggak ngegandeng penonton. Dia nggak ngasih kebanyakan backstory, nggak ngasih kebanyakan exposition untuk setting atau kayak nge-explain kekuatan kayak apa. Iya sorry gue cuman kirain Demon Slayer. Jadi dia benar-benar nggak ngegandeng penonton. Justru jadi kuatnya tuh di subtext. Mempergunakan subtext dan konteks clues yang ada di dialog antar karakter. Gue paham. Mungkin kalau boleh jelasin subtext itu apa? Mungkin ada yang bisa gak jelasin? Subtext itu ada basically message. Gue cuma tiba-tiba yang ada di bawah dialog, the main text. The main text. Jadi kayak misalnya teksnya itu apa, dialognya apa, dan subtext itu ibarat kayak arti yang sebenarnya dari teks yang utama itu. Misalnya kita berdialog, subtextnya ya ini lagi saling sama-sama ibarat membuka perasaannya misalnya, kan? Atau kayak ini karakter developmentnya bagian ini gitu. Itu subtextnya. Tanpa harus meng-explain. Tanpa langsung nge-explain ke penonton. Ini gue lagi mengingat pada saat gue nggak perlu gitu. Kita udah paham. Dan Chainsaw Man juga jarang banget pakai internal dialog, kayak nggak pernah malah. Kayak internal monolog. Iya. Pernah kan? Iya lebih ke visual sih. Misalnya ada scene yang Denji ngayal-ngayal, itu kan lebih ke visual. Tapi itu pun juga nggak ngejelasin. Kita yang coba nangkap sendiri kan, dia lagi dia lagi ngalusinasi aja nih gitu kan. Man, itu juga kayak yang lo bilang tadi, art style lebih ekspresif, lebih warna-warni. Tapi yang gue suka tuh color design sama lightingnya di sini menurut gue keren banget. Ada satu scene yang agak tambahan dari manganya. Di manganya nggak ada kayaknya scene tambahan. Yang dimana karakter lagi berantem di gedung. Tapi di luarnya ada tornado. Karena tornado aja buat yang belum nonton. Makanya itu juga ada. Tapi diharapin nonton sih yang nonton video ini ya. Karena takutnya kok ceplosan spoiler. Kita sih berusaha untuk spoiler. Tapi karena ada bencana di luar, jadi mati lampu. Jadi ya source of light di shot itu hanya dari badan salah satu karakternya. Pas dia lagi pakai kekuatannya. Tahu gue. Itu keren banget. Dan menurut gue ya pasti banyak ada adjustment juga sih dari action sequence-nya, karena kan itu benar-benar ya bagus banget gitu, maksudnya kayak smooth banget dari tiba-tiba ke sini dari situ. Ya nggak mungkin lah di manga menggambarkan itu gitu. Pasti kan manga cuma highlight. Fujimoto. Oke. Gue baca tapi kind of a godlike storyboard artist. Oke. Iya. Terus dan Ushio Kengo balik jadi komposer di film ini, dan skor dia bagus banget menurut gue di film ini. Apalagi skor dia di momen-momen yang tender, di saat momen romantis antara Denji sama Rize. Terus juga throughout the film ada hints balik ke lagu itu di momen-momen untuk entar, yang sort of nge-callback ke momen itu. Kayak jadi kayak bookend gitu. Iya. Dia emang jago sih. Oke. So man, it's good in all aspects menurut gue. Really great. Berarti ini penting ini. Berarti kan sebagai adaptasi menurut gue ini faithful dan sebagai fans yang ngebaca, berarti kan adaptasi yang bagus good banget. Ya, bagus banget. Wow, oke, that's it.
Itu sih. Dan apalagi? Oh iya, secara animasi ya. Ya action sequences sih. Itu seru banget. Mungkin bisa spoiler dikit ya musuhnya ya. Kita musuhnya ada devil namanya The Bomb Devil ya. The Bomb Devil, which is like, sorry, dari namanya aja Bomb Devil cuy. Lu bisa kebayang seharusnya dia sekuat apa. Karena Devil di Chainsaw Man itu kan dia ngedraw kekuatan dari betapa nama itu ditakuti orang kan. Jadi dia bom itu semakin ditakuti semakin kuat. Semakin kuat ya. Makanya itu gila, meledakan pak, isinya udah kayak Oppenheimer. Bom semua anjir. Dan kekuatannya gue gila sih. Menarik banget sampai palanya bisa dicopot. Dan kekuatannya juga kreatif gitu, makanya dia bisa merubah kayak limbs jadi rudal, jadi apa. Iya. Bajunya bisa ngelempar TNT kayak. Wah itu gue demen banget. Pokoknya kayak kekuatan-kekuatan yang kreatif gitu gue seneng banget sih ngeliatnya. Maksudnya dari super power yang kita bisa bilang simple. Bener itu dia. Simple. Bom, oke. Dia kekuatannya bom. Tapi gimana dia bisa menggunakan kekuatannya itu kreatif banget. Palanya lah. Bener tadi bagian tubuhnya jadi apa. Dan cara dia berantem juga bikin Denji lebih kreatif cara pakai kekuatan dia juga. Iya dia jadi ngikut ya. Makanya dapat power up dari situ dia. dan jago berantem juga sih. Bom Devil. Buset dah. Dan di situ baru kita ngelihat nggak cuma Denji dan Reze, tapi kayak semua karakternya mulai muncul. Aki gitu kan. Terus beberapa karakter lain. Ada Angel Devil. Ada Violence Devil di sini. Pakai topeng ya. Iya. Oke, gue pengen bahas karakter deh. Di sini walaupun karakter banyak yang muncul, tapi kita bisa bilang yang muncul banget kan si Denji, Reze, Mabim. Bom Devil, terus ada sama karakter baru Bim namanya. Dia nggak baru sih, tapi sebenarnya baru muncul banget di sini. Iya dong, baru muncul. Dia baru udah di season 1 udah ada. Apa? Di season 1 udah ada dia. Oh iya. Iya. Kok gue lupa ya? Oke lah. Jadi salah satu rekrut baru abis Himeno mati. Tapi belum beraksi kan? Belum, masih belum mulai baru. Iya, di sini ada Bim lah, gue baru tahu kan. Terus sama itu Violence. Ya, Violence Fin. Violence apa? Fin. Oh dia Fin. Dia kayak power. Iya, bahkan kayak power pun nggak muncul ya di sini. Iya, power nggak muncul karena power lagi. Muncul opening, ya udah. Dia ada ini sendirilah. Bukan cerita dia. Makima pun juga, Makima di awal dan di akhir doang. Jadi maksudnya di filmnya nggak ada peran lah gitu. Dan untuk karakter mungkin dari Bim ya. Bim asik banget. Iya man. Bim best boy bener. Bim pas muncul. Iya. Oh ini cocok sama Denji udah. Ini kayak power versi cowok. Iya. Kayak tapi ini versi fanboy. Kalau power benci. Oh ya power benci ya. Ini versi fanboy. Dia nge-fanboy si Denji. Aduh itu kocak banget dan cocok banget. Dan Denji juga ada I don't like guys. I'm not the guys. Iya padahal bukan ke situ kan dia fans. Iya mereka team up juga. Combo yang menurut gue cocok banget di akhir tuh. Tapi dia juga loyal ya. Maksudnya dia iya dia bener-bener ngikutin Denji. Entah terlalu fanboy banget atau gimana dia. Respect kan. Respect ya. Dia suka Lord Chainsaw. Dan kekuatannya juga. Iya. Maksudnya dia bisa berenang-berenang tuh. Iya berenang-berenang. Kocak banget. Iklan Sprite. Terus kata si Denji, maksudnya hati-hati ya orang. Iya lihat gitu. Aneh banget kan pala gitu. Sama si yang Violence ya, itu juga asik banget menurut gue itu pas dia muncul. Damn itu favorit sih, sayangnya secara karakter segala macam nggak terlalu dieksplor, cuman dia muncul aja. Tapi belum, dia partner Eko Benny yang baru. Oke, tapi action sequence-nya I think it's one of my favorite sih gue. Si Violence. Ya man, yang dia muncul cepet. Oh udah langsung kabur. Bisa kabur ya. Tapi cuma sebentar itu aja gue langsung who is this guy bro. Iya. Dan itulah tuh dia Violence Fin, dia gak suka berantem. Oke. Oh iya. Iya. Oke ya kalau lu apa karakter yang lu suka di. Gue suka sebenarnya ada B-plot antara Aki Hayakawa sama Angel Devil. Karena Aki kan sangat benci Devil kan. Dari season 1 udah di-explore. Dan sekarang dia harus dipartner oleh Devil. Devil yang juga gak trusting ke manusia. Oh iya, ada ding bener itu. Terus tapi kita lihat lama-lama mereka juga bonding. Dari action yang mereka lakukan bersamaan sebagai tim, mereka saling dapat kayak value baru dari mereka masing-masing. Jadi mereka udah ngeliat satu sama lain tuh kayak
devil sama manusia lagi. Udah kayak udah ya, as a person, yeah. Oh iya, gue baru ingat ada subplot itu ya mereka berdua. Terus juga ada adegan yang cukup vulgar. Yang mana? Chainsaw Man yang berenang. Nah man, itu bonding man. Itu bonding ya. Wow, benar-benar romance terbuka ya. Ya. Which is like beautiful scene. Beautiful scene itu. Ya itu yang musiknya gitu-gitu macam itu ya. Dan itu juga gak sembarang tuh, itu ada payoff ntar. Iya. Scene itu. Iya sih. Dan apa ya? Oh, gue juga ini sih. It's just my take and my view di film ini gitu. Maksudnya yang tadi gue bilang ada 2 bagian yang realistis dan bukan realistis ya. Ya realistis romance itu tapi juga demon devil side-nya itu kan bagi 2. Menurut gue itu juga ya bagus banget gitu cara penyampaian itu, dan mereka ngebagi 2 karena itu nyambung banget sama karakter utamanya Denji gitu buat gue. Karena di bagian first half menurut gue kayak itulah pandangan Denji gitu. Denji itu di dalam dirinya dia nggak peduli banget ya, tapi maksudnya yang dia inginkan, yang dia cari itu bukan devil terus kayak pengen jadi hero, pengen jadi yang terlalu gimana gitu kan. Literally dia cuma pengen punya cewek, udah simpelnya. Dia cuma pengen bisa makan benar, enak sama tinggal sama cewek. Iya dan very basic. Makanya pas this experience dia menghabiskan waktu bersama Reze, that's everything. Dan itu kayak menurut dia itu adalah experience yang out of this world. Itu experience yang nggak nyata justru. Gitu loh. Gue ngeliatnya kayak gitu. Dan baru pas di tengah-tengah balik lagi tuh nge-snap. Yo wake up gitu. Wake up gitu lah bisa dibilang. Jadi ada 2 sisi gitu lah. Dan berhubungan sama Denji, itulah sisi Denji yang di dalam. Itu kayak first half-nya. Dan yang externally ya dia kan the Chainsaw Man. Dia harus sadar bahwa dia bukan normal guy. He got the chainsaw heart gitu loh. Salah satu devil paling dicari. Iya. Dan itu juga nge-pay off di ujung film gitu kan. Setelah semua pertarungan itu, berantem segala macem, sampai mati-matian. Baik lagi Denji, baik lagi ke perasaannya. Ada kita nggak bisa spoiler ya, tapi maksudnya ya dia balik lagi dan intinya bukan balik sih, dia justru menemukan perasaan baru. Dan dia yang approach. Dan maksud gue adalah yang menurut dia penting adalah itu. Adalah perasaan dia Reze lah kita sebut aja ya, Reze gitu. Setelah semua berantem terjadi gitu, dia nggak peduli itu. Jadi balik lagi, gue suka sama lu gitu kan, kayak maksudnya nyatain dan kayak gitulah. Gue juga suka ada satu dialog, basically ngerangkum attitude karakter dalam satu kata sih. Yang are you country mouse atau city mouse? Yang si Reze bilang are you country mouse apa city mouse? Ada. Skip lagi. Oke. Dan kita lihat perspektif dari semua beberapa karakter. Kayak Angel kan lebih kayak dia bilang gue country mouse karena it's like safe. Oh iya tau gue. Denji kan tapi yang di city makanan lebih enak. So man. Iya. Ini apa meaningnya apa sih? Asal Denji karena dia nggak terlalu care ke kehidupan dia sendiri, dan dia hanya mau hidup untuk nge-fulfill desire dia. Ya dia rela-rela aja ngambil resiko untuk segala macam. Orang kayak Reze, kayak Aki, mereka kan sekarang punya kehidupan. Iya, dan dia misalnya contoh lagi ya, misalnya Reze atau Aki lah, Aki lah misalnya. Aki itu yang contoh dia hidup di dunianya yang beneran. Dia hidup di dunia devil dan itu semua gitu. Dia ya realistis gitu maksudnya ibaratnya ya. Beda dengan Denji yang punya desire yang berbeda gitu. Itu sih yang paling menarik buat gue untuk Chainsaw Man. Oh itu. Gue suka desainnya Bomb Devil. Dia agak-agak kayak alien, kayak xenomorph gitu. Apronnya jadi ekor. Iya mirip sih, kelihatan sih terinspirasi dan dari. Dan kita kayak ngeliat si Bomb Devil kayak manjat-manjat tembok gitu di ruang gelap. Iya. Scene gitu yang nyerang kantor. Iya.
Tapi juga nggak lepas dari apa dari namanya? aesthetic Chainsaw Man. Desainnya Chainsaw Man maksudnya tetap meet sama Chainsaw Man sama gitu-gitu. Dari desain language-nya Chainsaw Man. Oke, nice. Iya benar. Itu ya menariknya desain Chainsaw Man juga dari yang devil gitu-gitu blend in sama desain pakaian manusia ya sama biasa, kehidupan gitu. Kehidupan biasa, iya. Karena that's just how normal it is there. Iya. Dan itulah prinsip desain Chainsaw Man, mereka simple banget tapi semua elemen tuh udah masuk, udah kayak pikirin. Ngeblend in sama ya dia pakai kemeja, pakai dasi gitu. Terus yang Bom Devil pun juga itu kan jadi kayak baju apron, jadi kayak apron gitu ya, jadi kayak apron. Tapi selanjutnya masih panjang gak sih Chainsaw Man? Iya. Masih panjang. Masih separuh jalan gitu. Oh di setengah baru separuhnya. Oke. Habis ini arc panjang sih. Berarti kemungkinan seri ya? Anime kayaknya. Anime seri ya. Season baru ya. International Assassins. Which is berapa lama lagi ya? Kalau yang ini ke ReZeArch 3 tahun sih. Lama kan? Lama. 3 tahun ya? Iya. Tapi kan itu juga mapal di saat itu lagi ada difficulty lah, lagi ada problem. Ayo dong cepet. Yang mudah-mudahan udah diatasi lah. Oke. Nah gue mau nanya. Random topics. Kenapa? Tapi untuk ReZeArch udah ya cukup ya. Yang penting oke lah itu udah bagus. Best anime of the year. Period. Anime movie. Sorry. Anime movie of the year. Come on man. Loh, tapi maksudnya gak cuma cerita loh. Maksudnya actionnya juga. Iya, actionnya bagus banget. Bro, gue bisa taruh itu head to head dengan Demon Slayer. Bima lo gue. Bias. Baju ya. Soalnya actionnya fokus di situ. Iya. Iya makanya. Iya. Dan gue juga prefer Chainsaw Man sih. Tapi ya boleh lah. Oke. Is this, lu kasih 9 dari 10 kan? Iya. Is this the best anime movie buat lu? No way. Enggak. Oke. Enggak. Top 10 anime movie yang lu pernah tonton. Alright. Top 5? Top 10 atau top 5? Top 10 apa 5 ya? Kalau Tan gue harus mikir dulu. Soalnya Tan tuh main banyak. Oke lah, kita langsung main. Gue ini aja nih, langsung yang ada di pikiran pala gue aja. Iya. Ini anime movie battle, oke? Oke. Gue bakal namain film-film anime head to head sama Chainsaw Man ReZeArch. Lo tinggal pilih aja. Oke. Is it Chainsaw Man better atau enggak? Oke? Oke. Chainsaw Man ReZeArch atau Spirited Away? Chainsaw Man. Oke. Chainsaw Man ReZeArch atau lu udah nonton belum? Koe no Katachi. Itu Silent Voice. Silent Voice. Oh boy, Chainsaw Man. Agak beda sih. I think it's overrated. Koe no Katachi. Wait, oke, wow, itu lah. Entar dulu dong, jangan tiba-tiba. What do you mean? Okay. Gue bakal catetin sih. Iya. Oke, Chainsaw Man ReZeArch atau this is personal. Dragon Ball Broly. Chainsaw Man. Oke, Chainsaw Man ReZeArch atau Your Name. Oh, Chainsaw Man. Oke, sebenarnya jujur gue step up your game man. Oke. Ya oke lah. Chainsaw Man ReZeArch atau Akira. Itu yang lu mau. Curang kan? Itu kan curang, lu udah tahu kalau itu. Ya langsung aja. Chainsaw Man ReZeArch atau Demon Slayer Infinite Kingdom. Come on. Ya udah. Chainsaw Man. Oke. Emang apa yang kira-kira you put it? Bukan bias ya gue. Apa? Oh yang ini Chainsaw Man. Oh iya oke. Bukan bias ya. Oh hanya observasi. Fair ya. Objektif lah ya. Oke, objektif ya. Enggak objektif juga tapi ya personal preference. Oke. Mungkin Spirited Away secara struktur segala macam lebih rapi sebagai film, tapi Chainsaw Man hits me more man. Iyalah makanya. Iya. Apa yang lu taruh atas? Gue soalnya jujur agak gak tahu. Ghost in the Shell. Oh Ghost in the Shell iya. Ninja Scroll. Oh iya, lu kan sukanya yang itu ya. Yeah. Ninja Scroll. Gue suka iya kan. Kayak ada dark gitu gue suka. Gue namain yang ini aja ya, best anime yang di publik aja lah iya.
Oh iya, lu sukanya. Tadi gue pikiran Ghost in the Shell sih benar. Lo tau I Wanna Eat Your Pancreas? Oh iya? Itu gue suka. Itu beda tuh. Itu beda. Oh, gue baru tahu taste lu yang itu. Oke. Iya. Coba lu. Coba. Apa? Ya apa kek? Oh, film anime. Gak ada, jangan deh, belum siap. Tapi untuk jujur ya, salah satu aspek favorit gue dari film Chainsaw Man SR is the romance, right? Iya. Romance-nya. Gue suka aja yang hal romance apalagi di-explore Fujimoto tuh entah kenapa jago banget nulis dialog yang in karakter banget untuk karakter. Tanpa mereka kayak nge-explain dia tuh siapa gitu. Dari dialognya udah kebaca. Oke, gue mau nanya. Are we gonna get more? Yes. Oke. Yes, actually. Dan dia bakal nulis kayak masih lama sih di part 2. Tapi legit one of the cutest dating scenes. Oke. Lebih dari yang kemarin. Yeah, I guess. Oke, karena kemarin jujur it's pretty cute. Iya, it's actually cute. Iya, soalnya twistnya positif lah, bukan twist negatif. Jadi, ya. Let's go. I'm a fan. Tapi masih lama sih sayang. Masih lama ya. Aduh, ya udah. Tapi kayak best girl gitu, lu siapa? Best girl. Mau gue rank nih. Boleh. Blind ranking tapi don't explain karena bisa jadi spoiler segala macam. Iya. Oke. Gue biarkan gue yang gitu. Gue kalau gue kalau ya berarti. Ya lu kasih tahu. Oh, kasih tahu gue opini gue. Ranking lu iya lah. Oke. Apa mau gue dulu? Soalnya Chainsaw Man tuh rating womennya lumayan bagus kan. Iya. Oke, gue dulu lah. Karena gue yang ini dong. Oke, yang lebih general. Awam lebih, kan. Lebih general. Kalau begitu gue lihat dulu female karakter siapa aja. Gue takutnya ada yang kelewat. Yang lo udah lihat harusnya Power, Himeno, Makima. Chainsaw Man. Gue cuma bisa ngerank dari Makima, Himeno, Reze, Kobeni, Power. Ya mungkin gue taruh kayak susah juga ya. Here's the thing though. Iya. Dari mereka tuh ada yang kayak gue suka tapi juga kayak enggak gitu. Contoh Himeno. Iya. Himeno tuh gue suka desainnya, gue suka looksnya dia. But she kinda like messed up. Iya emang. Messed up. Iya. But tapi di akhir hubungan dia sama Aki segala macam that kinda hits. Yeah. You know. Yeah. Hubungan mereka yang saling care. That's the thing. Fujimoto writes the most fucked up characters. Tapi mereka masih dikasih essence humanity di akhir. Iya, oke. Oke lah, gue taruh siapa tadi lu bilang yang gila tuh pakai Kobeni. Ya. Oh iya. Kobeni deh gue. Itu ada berapa sih? Gue 5 ya. Iya. Kobeni paling bawah. Habis itu Fine. Makima. Oke. Itu Makima. Oke. Habis itu Reze. Oke. Reze 3. Wow. Reze 3. Dia terlalu baik. Buat Denji itu di awal terlalu aduh. Terus Himeno dan Power nomor 1. Oke. I mean, Power just fun. Iya, Power fun. Paling likable aja buat gue kayak walaupun dia paling messed up aja tapi dia paling likable lah. Which fun fact, Power tuh Fujimoto sendiri bilang dia based on Eric Cartman dari South Park. Wah, gue gak tau deh. Power itu berdasarkan Eric Cartman dari South Park. Ya gue gak nonton South Park. Karakter utamanya yang pakai topi. Oke. Jadi kayak gitu dia. Versi cewek tapi ya. Oh, si yang tokoh utamanya. Iya, tokoh utamanya. Oh iya. Oh itu. Oke. Yeah. Oke, ini menarik nih. Dia itu urutan dari gua yang casual orang awam cuma ngikutin animenya. Sekarang lu yang udah baca sampai the newest. Oke. Jadi dari 5 itu ya, jangan mana-mana ya. Oh, dari 5 itu ya? Iya dong. Iya dong, masa lu namain karakter yang gue gak tahu. Iya makanya jangan lah gitu. Jangan. Nggak, gue namain tapi gue gak ngasih konteks. Ya jangan lah. Gak tahu gue. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Atau yang 5 itu dulu deh. Oke, 5 itu dulu ya. Iya 5 itu dulu deh. Kobeni, Power, Himeno, Makima, Reze. Kobeni, Power, Makima, Himeno, Reze. Oh, you put Reze number 1. Gee, this is hits ya. She hits you. Bukan she hits sih, kayak dia dalam waktu sesingkat itu udah punya efek segitu besar di ceritanya. Setuju. Ya. Setuju. Jadi ya. Ya. Setuju. Oke, kalau misalnya di luar 5 itu? Falling Devil, Asamitaka, Little D. Lil D. The hell? Lil D itu Death Devil.
Oke. Ya paling itu 3 doang sih yang kayak belum nongol. Oke. Yang gue suka banget. Jadi nomor 1 apa tadi? Kalau include yang Everything. belum nongol ya. Oke. 5 Makima. Nah udah maksudnya nomor 1 aja. Nomor 1 aja lah ya. Favorit. Susah itu kan. Honestly iya man. Asa Mitaka kan. Asa Mitaka. Yeah. Oke ini dia ya. Dia tokoh utama Chainsaw Man Part 2. I'm waiting. Wait. Dia karakter yang emang purposefully di-write untuk cringe. Dan sangat basically dia tuh kayak the symbol of failing in life. Oh damn. Iya. Tapi lama-lama ya kita lihat karakter arc dia. Oke. Ya gue belum tahu. Belum tahu. Tapi Chainsaw Man tuh karakternya kalau misalnya kita bandingin sama anime lain, termasuk kuat. Enggak, soalnya gini, soalnya Chainsaw Man tuh gak terlalu peduli sama power level. Dia bukan manga di mana, bukan cerita di mana tokoh utamanya tuh nge-overcome musuhnya dengan jadi lebih kuat dari musuhnya. Bukan kayak tipe yang dia latihan terus untuk dapat power level baru untuk kayak bisa ngalahin musuhnya gitu loh. Jadi ya ini nggak relevan di Chainsaw Man. Iya maksudnya jadi lebih fokus di karakter aja ya. Karakterisasi. Dan selalu Denji juga walaupun tolol ngalahin musuhnya dengan akal. Atau dibantu teman-temannya. Iya pasti ada cara juga ya. Dia nggak menang loh. He didn't win the fight. He just didn't lose. Dia jago dalam itu. Iya, dia jago nggak kalah. Nggak mati sih sebenarnya lebih tepatnya. Lawan Eternity kan juga gitu. Yang dia kejebak di hotel room. Oh iya anjir. Juga gitu. Dia cuman modal rage. Nggak tidur sampai gitu. Bikin musuhnya nyerah. Iya. Musuhnya nganggap dia nightmare aja. Oke, ya itu sih untuk Chainsaw Man Rise Up. Gue sih udah. Ya sama. Oke. Nextnya apa ya? Kita bisa bahas apa ya? Gue jujur belakangan ini lagi yang dari pala gue cuman Peacemaker sih. Mungkin gue pengen sih bahas Peacemaker. Boleh. Iya. Kan next itu berarti harusnya udah second to last episode tuh. Iya harusnya udah menuju finale. Menuju finale itu. Mau bikin setelah atau sebelum? Enaknya ya? Setelah sebelum juga apa sih? Sebelum juga menarik sih. Itu bisa spekulasi. Abis itu bikin lagi next episode-nya. Cek. Kita recheck. Prediksinya benar apa enggak. Ya terus apalagi lu belakangan ini lagi nonton apa atau ada film apa yang ini gue belum selesai nonton sih. Alice in Borderland lagi ada. Ya itu baru mulai season 3-nya gue juga baru 1 episode. Which is ini sebelum gue selesain nonton 1 season ya. Gue punya pendapat itu nggak perlu season ini ya. Sama jadi juga menurut gue nggak perlu. Karena season 1 dan ending season 2 menurut gue udah perfect banget. Jadi gue pengen lihat apakah gue selesai nonton gue bakal berubah pikiran atau enggak. Sejauh ini episode 1 doang belum belum berubah. Gue masih gak perlu. Iya itu dia. Untuk film gue sih lagi nungguin ini aja sih. Smashing Machine itu gue bener-bener pengen banget nonton si The Rock. Acting bukan sebagai The Rock. Bukan, iya makanya. Dia bukan acting. Dia bukan acting sebagai apa. Dia berakting. Iya akhirnya acting. Akhirnya acting. Biasanya main film doang. Iya biasanya. Ini acting ya. Pengen lihat. Karena itu film di film festival dapat standing ovation 15 menit. 15 menit kan? Lo bisa bayangin gak sih lo mesti berdiri kayak gitu 15 menit? Oh my god. Thank you. Thank you. Iya. Masih lanjut. Sampai 15 menit. Oh my god. Dan kalau lo berhenti duluan tuh kayak it's rude man. Saya udah berdiri mau duduk. Belum. Belum. Kayak capek nih. Ya, makanya. Udah kali ya belum ya oke. Mau ngajak sebelahnya. Iya. Oh iya. Bagus. Jadi penasaran gue. Smashing Machine. Udah itu yang paling bentar lagi sih. 2 itu. Iya. What else man? Ya. Fatal tahun akhir tahun Desember. Fatum masih akhir tahun. Masih lama. Oke. Itu dia untuk episode kali ini. Tunggu aja episode selanjutnya. Kita belakangan ini uploadnya lagi nggak pasti sih. Gue tadi bilang pengen Jumat, tapi terus beberapa kali Sabtu karena kayak
ngeditnya belum selesai, nggak kejar. Let's just say every week. Every weekend. Tapi untuk episode ini kayaknya nggak weekend. Ini kan ini kayak weekday. Kita bisa weekday. Jadi let's just say every week, man. Every week. Every week. Let's do some more games actually. Iya, makanya. You know, nggak ada yang harus dibahas. Nggak ada yang hype buat kita ya, paling nggak buat kita. By the way, buat yang nggak tahu ya, kita seneng yang bisa kita bahas ya paling film, ya anime film superhero, komik, game kadang. Game bisa. Jatuh. Ya itu sih paling seputar pop culture gitu-gitulah yang apa sih yang lagi rame di situ. Itu sih pokoknya kita bahas seputar itu. Jadi bukan yang kayak film every film yang menang award gitu-gitu. Enggak sih. Ampun. Ya, terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa subscribe, ya kan, komen pendapat kalian gimana mengenai Chainsaw Man, Rise Arc, Mr. Johnny, Mr. English. Soalnya agak Mr. English, very good. Kocakan Johnny English. Dia ngasih pendapat pas kepalanya udah. Iya. Dan nungguin gak? Turun. Di sebelahnya. Anyway, apa tadi ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe. Dan ya, see you in the next episode. Lord Chainsaw. Time out. Oh, belum time out tadi, lupa gue. Ya udah gue yang time out.